Hai, perkenalkan nama saya Dewi Silayan dari Universitas Nasional Pasim, jurusan Manajemen, di mana hari ini akan membawakan materi tentang salah satu topik khusus SIM, yang mana saya ambil materinya itu mengenai Customer Relationship Management atau CRM. Seperti yang kita ketahui, untuk customer relationship management ini adalah strategi bisnis untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dengan mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Yang mana fokus utama strategi ini adalah pada pengembangan kepuasan pelanggan, diantaranya dengan cara main pelanggan, mempertahankan pelanggan melalui pengalaman pelanggan, menarik pelanggan baru, memenangkan kontrak, meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya manajemen pelanggan juga. Dan juga melalui CRM, kita dapat menemukan informasi terbaru tentang pelanggan, mulai dari keluhan, permintaan produk, dan jenis layanan yang perlu ditingkatkan. Seperti contoh salah satu perusahaan di tempat saya bekerja, di mana CRM kita gunakan untuk menangani keluhan, di mana nasabah bisa menghubungi melalui telepon dengan menceritakan keluhannya, dan nanti akan kita input sebagai customer service, kita input di sebuah sistem yang namanya CRM. Nanti untuk keluhan tersebut akan ada pihak atau divisi lain yang akan menyelesaikannya dengan service level manajemen masing-masing berbeda sesuai dengan kebutuhan atau keluhan yang ada. Kemudian, terdapat beberapa komponen CRM, yaitu salah satunya pelanggan atau customer, yang mana pelanggan ini adalah semua pihak yang pernah atau menggunakan layanan yang disediakan oleh perusahaan, baik dalam proses melihat, mungkin atau melakukan pembelian dan pemeliharaan. Salah satu contoh pelanggan ini dalam satu jasa perbankan yaitu nasabah. Kedua, ada hubungan atau relationship. Jadi, pada saat membangun hubungan dengan pelanggan, perusahaan harus memperhatikan komunikasi dua arah. Tujuan dari hubungan ini itu memberikan kepuasan jangka panjang antara kedua pihak, pelanggan dan perusahaan. Yang ketiga yaitu manajemen atau yang kita sebut mungkin perusahaan yang mengelola dan juga yang berhubungan langsung dengan pelanggan untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan juga. Nah, kemudian dalam materi ini kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat CRM, di mana tujuannya yaitu satu, menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini berarti kita harus mempersiapkan pandangan yang berbagai macam dari para pelanggan untuk memaksimalkan dengan perusahaan, baik melalui cross-selling atau mungkin meningkatkan profit dengan menarik perhatian atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Kemudian kedua, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka. Jadi perusahaan bisa menghemat waktu nih. Pelanggan juga bisa menyingkirkan segala kekecewaan dari pelanggan. Sebagai contoh, pelanggan seharusnya perlu untuk mengulangi informasi yang sama ke berbagai departemen perusahaan secara terus-menerus. Ketiga, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Dengan banyak komunikasi dengan pelanggan, maka semakin banyak pula karyawan yang bisa terlibat dengan pelanggan. Yang mana dalam perusahaan tempat saya bekerja, itu terdapat berbagai cara nasabah bisa mengakses, yaitu dengan aplikasi Halo BCA, juga dengan menggunakan media sosial yang bisa menyalurkan kita dengan pelanggan. Kemudian terdapat manfaat CRM. Yang pertama yaitu mendorong loyalitas pelanggan. Jadi aplikasi CRM ini memungkinkan untuk mendayagunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik via web, call center, ataupun lewat staf pemasaran yang ada di lapangan maupun melalui telepon. Nah, kemudian untuk manfaat CRM ini yaitu kedua, mengurangi biaya. Yang mana dengan kemampuan perusahaan dalam penjualan dan pelayanan, ada biaya yang bisa dikurangi. Misalkan dengan memanfaatkan teknologi aplikasi CRM yang memungkinkan penjualan atau pelayanan dengan biaya lebih murah dalam skema program pemasaran yang terfokus.
Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Keempat, meningkatkan time to market. Kelima, peningkatan pendapatan, di mana aplikasi CRM ini menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Karena dalam aplikasi ini kita bisa melakukan penjualan melalui website, sehingga penjualan secara global pun tanpa perlu menyediakan upaya dengan bertemu langsung. Kemudian, terdapat beberapa tahapan dalam CRM, di mana setelah kita memahami arti dari Customer Relationship Management ini, kita juga perlu tahu nih tahapannya apa saja. Yang pertama, mendapatkan pelanggan baru atau acquire. Ini bisa dicapai dengan menyediakan akses mudah ke informasi kepada calon pelanggan, di mana selain itu inovasi dan layanan yang menarik juga akan memberikan peran penting untuk mendapatkan pelanggan baru. Kedua, yaitu meningkatkan hubungan dengan pelanggan atau engage. Dalam hal ini, perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan hubungannya dengan pelanggan yang sudah ada juga dan dengan memberikan layanan terbaik, misalnya menerima atau menangani keluhan dengan baik dan memberikan hadiah kepada pelanggan yang setia dan loyal. Ketiga, yaitu yang terakhir, yaitu mempertahankan pelanggan atau retain. Tidak ada bisnis yang ingin kehilangan pelanggan, sehingga perusahaan akan memberikan yang terbaik dan juga perusahaan harus memiliki sesuatu yang spesial untuk mendapatkan loyalitas pelanggan dengan berusaha memberi harapan yang baik kepada pelanggan. Baik, sekian materi dari Customer Relationship Management atau CRM yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi orang banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.